toh musim depan dia bisa kita ambil dengan harga 15 juta saja, dan mungkin di Roma dia bisa mengembalikan kondisi fisiknya itu jauh lebih bagus. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter, konten yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue yang dalam hitungan 2 hari kehilangan 2 target terbesarnya musim ini, Dybala dan Bremer. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk Lukaku karena statusnya pinjaman, menurut gue target terbesar kita musim ini ya Dybala dan Bremer. Gue mau update dulu nih sebelum ngebahas Dybala. Pokoknya konten ini gue ingin kita saling menguatkan teman-teman, terutama Interisti yang sangat berharap Dybala masuk seperti gua. Ini adalah konten yang dibuat untuk kita berargumentasi bahwa enggak kok, kita nggak butuh Dybala. Ya, supaya menghibur aja. Tapi gua mau update dulu status Bremer. Ini konten gua buat jam 7.50 waktu Indonesia bagian Barat, dan gua baca Alvaro Pedula bilang Juventus semakin dekat dengan Bremer. Inter udah naikin tawaran ke Torino yang tadinya 30 juta plus KSDI, sekarang 35 juta plus KSDI. Tapi Juventus yang tadinya nawar 40 juta naikin harga jadi 45 juta. Jadi memang kita kalau mau gede-gedean angka, kita nggak mungkin bisa nyaingin harga ya dari Juventus karena mereka baru aja dapat duit dari The League. Ya sudahlah, kalau toh Bremer akhirnya ke Juventus, gue akan bahas di konten berikutnya. Hari ini gue pengen kita saling menghibur. Ya sudahlah, Dybala sebetulnya nggak butuh-butuh banget. Atau ya udah ikhlaskan Dybala, karena apa? Menurut gue, argumen pertama gue adalah yang beli Roma dengan Mourinho-nya. Mourinho biar gimana pun juga, gue selalu merasa dia bagian dari Inter, bagian dari sejarah gue suka sepak bola. Dia menghubungi langsung Dybala, jadi ya sudah, gue akan ikhlas lah. Toh dia perginya juga Dybala bukan ke Milan, bukan bertahan di Juventus. Jadi menurut gue ke Roma itu adalah sebuah keputusan yang baik juga buat Inter. Paling nggak membuat rival Scudetto semakin kuat gitu ya. Kalau rival kita adalah Napoli, Milan, dan Juventus, setidaknya Dybala nggak ketiga klub tersebut. Jadi teman-teman ikhlaskan saja. Terlebih kalau teman-teman ingat, agennya Dybala itu menolak opsi klausul bahwa kan Dybala ditawar gaji 5 juta plus bonus 1 juta. Bonusnya itu kemarin baru bisa diambil kalau Dybala main lebih dari 50%, bermain 50% dari total matchnya Inter. Jadi Inter pinginnya Dybala banyak main. Kalau sampai mainnya 50% di bawah jumlah match Inter, nggak dikasih bonus 1 juta. Nah itu agennya menolak teman-teman. Itu artinya bahwa agennya nggak pede Dybala akan bermain sebanyak itu. Dengan gaji 5 juta sebagai punggawa, mainnya cuma sedikit, wah itu rugi banget sebetulnya. Ini kalau gue lihat daftar main musim lalu, Dybala sama Dzeko, banyakan Dzeko jauh. Bahkan Dybala ini banyak yang mainnya cuma 12 menit. Ini dikit banget, banyak yang tidak bermain 90 menit dan bahkan dari bangku cadangan. Lebih bugar Dzeko musim lalu, artinya rugi banget kita ngeluarin duit 5 juta untuk pemain yang mainnya jumlahnya sama kayak si Korea tuh, lihat. Tapi emang torehan gol dan asisnya Dybala walaupun mainnya sedikit tetap menjanjikan. Tapi di luar itu, di tengah situasi krisis kayak gini, gak worth it lah menurut gua. Nah yang menarik lagi adalah Dybala ke Roma itu dia punya klausul kontrak bahwa kalau musim depan ada klub nawar dia dengan harga 15 juta, silakan dikoreksi ya teman-teman, yang betul 15 juta atau 20-25 juta, karena gue baca ada yang 15 juta, ada yang 20-25 juta. Tapi intinya, kalau di musim depan ada klub nawar dengan harga 15 atau 20 juta, Roma wajib ngelepas. Ini artinya masih terbuka kesempatan sangat besar untuk kita membeli Dybala di musim depan. Ketika kontraknya Dzeko habis, dengan uang 15 juta saja atau 20 juta saja Dybala bisa kita angkut. Dan ya lumayan, kita bisa ngecek dulu nih Dybala di Roma nih gimana nih. Apakah dia kebugarannya semakin buruk atau enggak? Karena dengan 15 juta aja Roma nggak boleh nolak kalau menurut klausul kontraknya yang sekarang ini. Dan yang lucunya lagi, ternyata Dybala menggunakan kostum nomor 21. Sebelumnya Totti bilang bahwa kalau Dybala ke Roma akan dia berikan kostum nomor 10. Ternyata Dybala lebih milih nomor 21. Gue melihat ini sebagai sinyalemen sebetulnya Dybala juga nggak mau memanggul beban sebagai penerus Totti, atau dia juga nggak punya rencana jangka panjang untuk bergabung dengan Roma, mengingat sebentar lagi Piala Dunia. Mungkin dia lebih memilih klub yang menjanjikan dia
posisi starter. Karena kalau di Inter dia harus bersaing dengan Lautaro dan Lukaku, dan itu cukup berat. Itu menurut gue teman-teman hal yang bisa menguatkan kita. Kenapa sih kita harus mengikhlaskan Dybala? Pertama, gajinya cukup besar dibandingkan dengan kontribusi dia yang mainnya, bahkan dia nggak berani menjamin bermain 50%. Yang kedua, toh musim depan dia bisa kita ambil dengan harga 15 juta saja, dan mungkin di Roma dia bisa mengembalikan kondisi fisiknya, itu jauh lebih bagus. Dan yang ketiga, dan menurut gue yang paling utama, ya sudahlah, ini toh yang beli juga Mourinho, bagian dari Inter, daripada jatuhnya dia tetap bertahan di Juventus sehingga Juventus makin kuat, atau dia ke Milan, atau dia ke Napoli, toh ini ke Roma nggak akan bersaing Scudetto juga menurut gue. Dan ini untuk Mourinho, ya sudah, ikhlaskan saja. Kalau menurut gue itu. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Hal apa yang membuat kita bisa mengikhlaskan Dybala tidak jadi ke Inter? Dan lebih daripada itu teman-teman, yang sebetulnya bisa membuat kita lebih agak tenang atau lebih senang adalah uang yang kita alokasikan ke Dybala bisa kita buat untuk bek kiri. Karena aduh, ini parah banget sih, si Gosens cedera lagi. Kita butuh wingback yang hidup dan bisa gocek dan robos dan crossing kayak Perisic. Dan gue masih berpikir Marotta akan memberikan kejutan buat kita. Dia pasti merasa malu banget, berbulan-bulan nahan Bremer, berbulan-bulan digosipkan dengan Dybala, terus akhirnya diambil alih oleh Roma dan Juventus. Marotta pasti punya segala cara untuk menyelamatkan muka, dan toh bursa transfer masih panjang banget. Silakan teman-teman untuk komentarnya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Tetap semangat. Bye-bye. Thank you. Cerewetan.